Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat kajian hadis yang kita adakan setiap hari. Insya Allah dalam kesempatan kali ini kurang lebih dalam 30 menit ke depan kita akan membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hari ini kita akan membahas hadis nomor ke-33. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis juga paling banyak. Beliau masuk Islam, Abu Sa'id Al-Khudri ini ketika umurnya masih 10 tahun. Bayangkan, umur 10 tahun sudah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam bersama dengan bapaknya. Ketika umur 13 tahun, Abu Sa'id Al-Khudri ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya untuk ikut dalam peperangan. Ada perang Badar, ada kemudian perang Uhud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur kamu masih terlalu belia. Saat itu beliau umurnya masih 11 tahun, Pak. Ketika perang Badar selesai, kemudian disusul dengan perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Datang kepada Rasulullah, Abu Sa'id, umur kamu masih muda, nak. Belum saatnya untuk kamu berperang. Tapi Abu Sa'id ini mengajukan dirinya. Sampai ketika umurnya 15 tahun, barulah diperbolehkan oleh Rasulullah SAW untuk ikut berperang bersama beliau. Maka selama beliau hidup, beliau berperang bersama Rasulullah SAW selama 13 kali. Nah, baiklah teman-teman, kita akan bahas hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh kita menzalimi diri kita sendiri dan tidak boleh kita menzalimi orang lain. Tidak boleh kita memberikan kemudaratan terhadap diri kita sendiri dan kita juga tidak diperbolehkan untuk memberikan kemudaratan kepada orang lain. Nah, hadis ini kata para ulama termasuk dalam min jawami'il kalim. Apa itu jawami'ul kalim, Ustaz? Jawami'ul kalim kata para ulama ahlul hadis adalah kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dengan sangat singkat tapi maknanya padat. Hadis ini mengatakan la darara wa la dirar. Hanya 4 suku kata, tapi maknanya sangat padat. Artinya, kita sebagai seorang muslim tidak boleh menyakiti diri kita sendiri. Tubuh kita, memang kita yang mengendalikan, Pak, tapi bukan milik kita. Jiwa kita, kita yang mengendalikan, tapi bukan milik kita. Kesalahan terbesar di kita adalah ketika kita merasa memiliki tubuh ini. Sehingga begitu kita ingin melakukan maksiat, kemudian kita dengan mudah bermaksiat. Kita lupa bahwa tubuh ini juga titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang dititipkan oleh Allah seharusnya kita jaga dalam ketaatan dan untuk meninggalkan kemaksiatan. Maka tidak diperbolehkan kita menggunakan sewenang-wenang, Pak. Tubuh saya, Mas. Tangan saya, mau saya apain juga terserah saya. Mulut saya bicara apapun terserah saya. Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa Allah sangat murka kepada seseorang yang diberikan nasihat oleh saudaranya, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Kemudian orang yang diberikan nasihat ini berkata, urusan saya, urusan kamu, urusan kamu. Allah sangat murka kepada orang yang ketika diberikan nasihat, dia berkata, ini bukan urusan kamu. Padahal kata Rasulullah, di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, ketika dia meminta diberikan nasihat,
kita harus memberikan nasihat. Maka teman-teman yang diberikan tubuh yang bagus oleh Allah, sehat tubuhnya, Pak, seharusnya digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada seseorang membunuh dirinya sendiri dengan sebilah pisau yang ditusukkan ke dalam perutnya, maka nanti di hari kiamat orang ini dibangkitkan, kemudian dia memegang pisau dan menusukkan pisau-pisau itu ke dalam tubuhnya, abadan khalidina fiha, selama-lamanya di neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi jahannam jahannam khalidina fiha. Kata Rasulullah, kalau ada seseorang yang bunuh diri, Pak, tubuh memang tubuh dia, tapi yang dirusak adalah titipan dari Allah. Meskipun dia bunuh dirinya sendiri, maka kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat orang yang bunuh diri akan disiksa dengan alat yang dengan apa dia membunuhnya diri sendiri. Ketika dia membunuh diri dengan hadid, dengan pisau, maka orang ini disiksa dengan pisau. Ketika seseorang bunuh diri terjun dari atas lantai yang tinggi, maka di hari kiamat orang ini akan disuruh terjun dari lantai yang sangat tinggi. Seperti itu, Pak. Nanti di hari kiamat Allah balas semua perbuatan zalim kita terhadap diri kita sendiri. Ini baru dengan diri kita. Baiklah. Terus makna doror di sini apa, Ustaz? Doror dengan diror memiliki makna yang berbeda. Doror artinya kita melakukan kezaliman itu terhadap diri kita sendiri, atau diror kita melakukan kezaliman terhadap orang lain. Ada 10 makna. Sangat berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama. Mana yang kedua, doror di situ adalah kezaliman yang disengaja. Sedangkan, mohon maaf, doror di situ kezaliman yang tidak disengaja. Misal nih, ada seseorang ngebut, Pak. Ngebut, buru-buru, ternyata hujan, kemudian ada genangan air. Dia tidak sengaja melewati genangan air itu, kemudian nyiprat ke orang. Akhirnya orang yang kena cipratan, bajunya kotor, kemudian orang itu berkata, orang ini zalim. Nah, yang tidak disengaja disebut dengan doror. Itu pun tidak boleh dalam agama Islam. Meskipun tidak sengaja. Sedangkan kata ulama, diror adalah kezaliman yang disengaja. Jadi kita punya mobil misalkan. Udah tahu di depan kita ada genangan air, Pak. Di sebelahnya ada orang duduk-duduk. Nah, kita sengaja tuh ngebut, kemudian ban mobil kita kena genangan air, akhirnya orang-orang yang duduk di sebelahnya kemudian basah dan kotor bajunya. Nah, dalam Islam tidak diperbolehkan kita menzalimi diri kita sendiri, tidak diperkenankan kita menzalimi orang lain. Ini makna doror dan diror. Adapun para ulama menjelaskan sangat detail, Pak. Bagaimana mungkin, Ustaz, kita menzalimi diri kita sendiri, kemudian masih diazab? Pertama, kita sudah jelaskan, diri ini bukan diri kita, Pak. Diri ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika menzalimi orang lain, pasti yang akan didapatkan balasan dari Allah sangat berat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna rajulan yuridu akhdamani." Ada seseorang yang ingin mengambil hartaku. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la tu'tihi. Jika ada orang ingin mengambil hartamu, ingin menzalimi kamu, merampas hak kamu, jangan kasih. Kalau kita kasih, kita menzalimi diri kita sendiri. Karena harta kita harusnya dijaga. Amanah dari Allah tidak boleh diberikan kepada perampok. Kemudian sahabat ini berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang yang tadi mau ngambil harta saya, mau bunuh saya? Kata Rasulullah, lawan. Jangan dikasih, Pak. Ada orang nodong kita. Biasanya dia bawa pisau, kemudian dia ngancam kita, pilih harta atau nyawa. Kalau kita terpaksa, boleh kita kasih, Pak. Tapi kalau kita sanggup melawan,
dalam ajaran Islam kita diharuskan untuk melawan. Jangan dikasih. Kemudian orang ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya terbunuh gimana? Kalau kamu terbunuh saat kamu membela harta kamu masuk surga. Kalau dia yang terbunuh gimana ya Rasulullah? Kalau dia yang terbunuh, dia yang masuk neraka. Maka Rasulullah SAW bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, mempertahankan haknya, maka orang ini masuk ke dalam surga Allah, terhitung sebagai orang yang mati syahid. Mati syahid masuk surga, Pak. Selama dia tidak memiliki tanggungan hutang. Kemudian, apa yang bisa kita ambil pelajaran, teman-teman? Ternyata ketika ada seseorang ingin mengambil harta kita, Rasulullah tidak membolehkan. Harta itu memang dari Allah, dititipkan kepada kita, harus dijaga. Ketika ada orang ingin mengambil, jangan dikasih, kata Rasulullah. Fala tu'tihi. Jangan kasih. Kalau bisa lawan, lawan. Dalam hal ini ulama memberikan rincian. Kita bisa mengukur, Pak, kekuatan kita. Kalau orang yang ingin mengambil harta kita, misal, sudah pegang pistol, pegang pisau, jumlahnya jauh lebih banyak dari kita yakin kalau kita lawan kita kalah. Maka dalam hal ini ulama memberikan anjuran, jangan kita lawan, serahkan saja hartanya. Tapi kalau satu lawan satu, Pak, tubuhnya kurang lebih sama dengan tubuh kita, bahkan lebih kecil. Kemudian kekuatannya juga kita rasa kita lebih kuat. Kita punya basic bela diri. Maka kata ulama, dalam kondisi seperti ini, wajib hukumnya kita untuk melawan orang itu. Nah, ketika kita melawan, ditakdirkan terbunuh, kita mati syahid. Ketika kita masih syahid, kita masuk ke dalam surga. Orang yang masuk ke dalam surga diberikan syafaat, diizinkan oleh Allah untuk memanggil, memasukkan ke dalam surga para saudara-saudaranya, para orang tuanya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Sesungguhnya orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh sesama saudara kita saling menzalimi, tidak boleh sesama saudara kita saling mencelakai. Nah, dari sini teman-teman kita yakin bahwa muslim itu adalah saudara. Dalam hadis lain disebutkan, mathalul muslim fi tawadduhim wa tarahimihim kal jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahari wal humah. Kata Rasulullah, ibarat seorang muslim dalam kasih sayangnya, dalam menjaga silaturahminya, seperti satu tubuh. Kalau anggota tubuh lain mengeluh kesakitan, maka tubuh yang lain juga kesakitan. Tangannya gatal, Pak. Yang kiri garuk. Yang kiri gatal, yang tangan garuk. Ini orang muslim seperti ini. Tetangga kelaparan, kita datang membawa makanan. Maka kata Rasulullah, tidak sempurna iman seseorang ketika tetangganya kelaparan, kemudian dia makan dalam kondisi kenyang. Ini yang dimaksud dengan hadis Rasulullah SAW. Bagaimana kita menjaga persaudaraan kita sesama Muslim, bagaimana kita menjaga persaudaraan kita dengan tetangga. Tentu hadis ini tidak disukai oleh orang-orang yang benci kepada orang Islam. Mereka, musuh-musuh kita, tidak ingin kita ini bersatu. Meskipun kata Rasulullah, Muslim itu seperti satu jasad, satu tubuh yang utuh. Kalau kepalanya pusing, kakinya nggak mau gerak, Pak. Ini sudah lumrah. Kalau punggungnya gatal, tangannya langsung gerak. Nah, yang terjadi adalah orang Muslim sekarang tidak diinginkan bersatu. Orang Muslim diadu domba, dikotak-kotakkan, Pak, antara golongan A dengan golongan B. Padahal perbedaan itu tidaklah perbedaan yang ada dalam pokok ajaran Islam. Hanya ikhtilaf furu', kata ulama. Hanya tata caranya. Sedangkan pokoknya kita tetap sama, kita berkeyakinan bahwa Allah sebagai Tuhan, Muhammad adalah Rasulullah SAW, utusan terakhir. Itu tidak berubah. Yang berbeda itu tata cara ibadahnya. Sholatnya, cara zikirnya, ada yang jahar, ada yang sir.
ada yang keras, ada yang pelan, dan sebagainya. Nah, jangan sampai perbedaan-perbedaan yang sedikit itu menghilangkan kesamaan kita yang sangat banyak. Perbedaan dalam ajaran Islam sangat sedikit, Pak. Sholat, baca Al-Quran, sangat sedikit. Tapi kesamaan kita sangat banyak. Jangan sampai teman-teman, gara-gara perbedaan yang sedikit ini, kita tidak sanggup untuk bersatu. Nah, kembali kepada tema bahasan kita, tidak boleh kita menzalimi diri kita, dan tidak boleh kita menzalimi orang lain. Bagaimana kalau yang dizalimi oleh orang kita, Zat? Yang dizalimi oleh kita adalah orang lain. Tanggung jawabnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah melewati sirat, Pak, kata Rasulullah, semua orang-orang yang beriman akan melewati sirat ini. Para nabi dan rasul juga melewati, Pak. Tapi ada yang melewati dengan cara sangat cepat, seperti kilat. Ini orang-orang yang dihisab. Orang-orang yang tanpa hisab tidak melewati sirat. Yang tidak dihisab artinya seperti orang-orang syahid, mati dalam peperangan, orang-orang syahid, perempuan yang mati ketika melahirkan, orang-orang syahid yang mati gara-gara wabah, orang-orang yang syahid mati ketika dalam kebakaran, orang-orang syahid yang mati dalam kecelakaan, orang-orang syahid yang mati karena kena runtuhan, gempa, dan sebagainya. Mereka itu orang syahid. Kata Rasulullah, orang-orang yang syahid tidak dihisab. Artinya langsung masuk ke dalam surga. Nah, sementara orang yang matinya tidak syahid harus dihisab. Amal kebaikannya berapa, amal buruknya berapa, kemudian ditimbang. Nah, orang yang seperti ini, yang masih ditimbang, harus melewati sirat. Setelah melewati sirat, ternyata ada satu jembatan lagi yang disebut dengan qantarah. Kata Rasulullah SAW, "Idza khalasal mu'minuna", ketika orang-orang mukmin sudah selesai dari sirat, kemudian dia harus melewati qantarah. Ada sebuah jembatan yang disebut dengan qantarah, ma bainal jannah wan nar, di antara surga dan neraka. Jadi setelah kita melewati sirat, teman-teman, ternyata ada satu jembatan lagi yang disebut dengan qantarah. Nah, di qantarah ini orang-orang yang pernah menzolimi saudaranya di dunia ketemu, Pak. Jadi kita ketemunya dengan orang yang, mohon maaf, pernah kita zolimi, atau orang yang pernah menzolimi kita, nanti di qantarah. Bukan ketika kita dikumpul di padang mahsyar, enggak. Di padang mahsyar kita dikumpulkan, berabad-abad lamanya, kita tidak tahu hitungannya berapa. Setelah di padang mahsyar, barulah kita melewati sirat. Setelah melewati sirat, barulah di situ ada qantarah, ada jembatan antara surga dan neraka. Nah, di jembatan inilah, Pak, di qantarah ini, orang-orang yang pernah kita zalimi, na'udzubillah, atau orang-orang yang pernah menzalimi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara Allah mempertemukan? Sangat mudah, Pak. Dihadirkan orang yang pernah menzalimi kita, atau dihadirkan orang yang pernah kita zalimi, kemudian dipertemukan dengan kita. Menuntutlah dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, orang ini pernah mengambil hak saya. Maka kata Rasulullah, ketika dia sudah mengadu kepada Allah, semua timbangannya, Pak, kebaikan yang dia dapatkan, pahala yang sudah dia kerjakan di dunia, ketika dia menzolimi saudaranya di dunia, pahalanya diberikan kepada orang yang dizolimi. Maka teman-teman, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, misal ada seseorang partner bisnis kita tidak amanah, ada teman yang kita ajak bisnis ternyata mengambil hak kita, misal dia menipu kita, dia mengambil uang kita, dia menjual aset kita tanpa seizin kita. Nah, kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan semua yang Allah ambil di dunia lewat orang lain adalah kebaikan yang sangat besar yang akan kita nikmati kelak di akhirat. Di dunia mungkin diambil harta kita, Pak, 100 juta, 1 miliar, 20 miliar, dan sebagainya. Mungkin diambil. Atau dengan kata lain, kita ditipu orang, Pak. Nanti di akhirat, orang yang pernah nipu kita dipertemukan dengan kita, Pak. Maka di situ, pahala-pahala orang itu yang sudah dilakukan di dunia akan diberikan kepada kita. Maka beruntunglah teman-teman yang pernah mengalami hal-hal yang seperti ini. Ketika bersabar, nanti di akhirat kita akan ketemu, Pak.
Sudah mati Ustaz orangnya, meskipun sudah mati, nanti akan dipertemukan kepada kita. Orangnya tidak bisa dihubungi Ustaz, meskipun tidak bisa dihubungi, nanti di akhirat pasti akan dipertemukan dengan kita. Maka kita ikhlaskan teman-teman. Apa yang orang ambil dari kita, mungkin itu adalah kebaikan yang akan kita nikmati nanti di akhirat. Jangan pernah menyalahkan Allah dengan semua kejadian yang dihadirkan. Ustaz, saya sudah berusaha, Ustaz. Saya mau memaafkan orang yang menzalimi saya. Tapi berat, Ustaz. Soalnya yang diambil itu harta satu-satunya, Ustaz. Itu pun saya kumpulkan sudah lama, Ustaz. 5 tahun, 10 tahun, kemudian saya beli barang itu. Setelah saya beli, ternyata dijual sama orang lain tanpa izin saya. Nah, teman-teman yang pernah mengalami seperti ini, ditipu orang, orang yang tidak amanah, nanti di akhirat, bisa jadi Pak, bisa jadi. Kita menjadi orang yang sangat bersyukur. Karena apa? Di akhirat tidak ada ladang pahala sama sekali, kecuali ketika orang pernah menzolimi kita. Maka kita punya kesempatan untuk menambah pahala. Di akhirat tidak bisa kita melakukan sedekah, tidak bisa kita membantu orang lain, tidak bisa. Semua memikirkan diri sendiri. Bahkan para nabi dan para rasul ketika dimintai pertolongan oleh para umatnya, beliau berkata, nafsi, nafsi. Tanggung jawab sendiri-sendiri. Mereka saja Pak, sudah gak sanggup. Padahal adalah nabi, padahal mereka adalah rasul yang diutus oleh Allah dan memiliki mukjizat. Di hari kiamat gak bisa nolong umatnya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kezaliman yang pernah orang lain lakukan kepada kita di hari kiamat bisa jadi itu adalah pahala yang sangat besar. Disitulah baru kita bisa bersyukur, ya Allah, kenapa saya cuma dizalimi sekian? Kenapa yang diambil harta saya cuma sekian? Kenapa gak lebih besar? Agar di akhirat nanti saya bisa mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Maka teman-teman bersyukurlah jika pernah mengalami hal seperti ini. Ternyata kezaliman orang lain adalah pahala yang sangat besar nanti di akhirat. Di akhirat Pak, di dunia sakit hati, tapi di akhirat insya Allah kita akan panen pahala yang sangat besar. Nah ini teman-teman, kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menzalimi diri kita sendiri dan dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menzalimi orang lain. Bahkan nanti ketika ketika seekor kambing yang bertanduk di dunia, kemudian yang punya tanduk itu dia menzalimi kambing yang lain, hewan yang lain, maka nanti di akhirat hewan-hewan itu diadili oleh Allah. Sini kambing yang tadi diberikan tanduk di dunia. Kenapa kamu menzalimi kambing yang lain? Maka kata Allah, silahkan balas kambing-kambing yang pernah menzalimi. Silahkan dibalas. Akhirnya dibalas Pak. Kambing itu kemudian membalas kambing-kambing yang lain. Setelah itu, setelah dibalas, kata Allah, selesai urusan kalian, kemudian jadilah kalian tanah. Ini kalau hewan Pak, hewan yang menzolimi hewan yang lain di dunia tetap diadili, apalagi manusia. Tapi hewan itu ketika sudah diadili sama Allah semua kezalimannya, kata Allah, kunu turaba, jadilah kalian debu. Akhirnya mereka jadi debu semua. Nah di sini ulama berpendapat bahwa hewan-hewan itu tidak masuk neraka, cuma diadili. Nah manusia ketika sudah diadili, barulah mereka ada yang dimasukkan ke dalam surga, ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Maka Rasulullah SAW dengan sangat bijak memberikan peringatan kepada kita, wahai sahabatku, tahukah kalian apa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah adalah orang-orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki uang. Kata Rasulullah SAW, orang-orang yang bangkrut di antara kalian adalah orang-orang yang nanti di hari kiamat membawa pahala puasa, membawa pahala sholat, membawa pahala sedekah,
membawa pahala zakat, membawa pahala haji, membawa pahala umrah. Dibawa semua pahala itu sangat banyak seperti gunung, kata Rasulullah. Kemudian ternyata ada orang yang pernah dia zolimi di dunia. Orang yang pernah dizolimi di dunia datang kepada Allah mengadu. Ya Allah, orang itu memang pernah sholat, orang itu pernah ibadah begini, pernah beribadah begitu, sedekahnya banyak. Tapi dia pernah menzolimi saya. Kata Rasulullah, wa ya'ti qad syatama hada. Orang yang tadi pahalanya banyak, Pak. Salatnya banyak, sedekahnya banyak, hajinya hampir tiap tahun, umrohnya hampir tiap bulan. Wa ya'ti qad syatama hada. Tapi orang ini pernah menjelek-jelekkan temannya. Maka teman yang dijelek-jelekkan, Pak, meskipun tidak tahu di dunia, akan datang, Pak, di akhirat. Ya Allah, orang ini menjelekkan saya di dunia. Maka kata Allah, nih ambil pahala hajinya. Dikasih, Pak. Padahal kita setengah mati ketika melaksanakan ibadah haji. Keluar harta, waktu terbuang, tenaga habis untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika ibadah hajinya diterima, tapi ketika kita menzolimi orang lain, maka ibadah haji yang kita lakukan sangat rapi diberikan kepada orang yang kita zolimi di dunia. Alhamdulillah. Hilang semua pahala hajinya. Selesai? Enggak. Datang tetangganya. Ya Allah, orang ini memang pahala puasanya banyak. Di dunia, dia puasa Senin Kamis. Bahkan puasa Daud beberapa tahun. Tapi ya Allah, orang ini, tetangga saya ini ya Allah, kalau pagi-pagi, dia nyetel musik kencang banget. Akhirnya saya terganggu, anak saya terganggu. Merasa dizolimi, ngadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah, ambil pahala puasanya. Diambil, Pak, puasanya, habis. Selesai, ternyata tidak, Pak. Di kantor orang ini usil. Meskipun sholat malamnya sudah istiqomah, sholat duhanya sudah konsisten, ternyata di kantor suka ngerjain temennya. Ada barang orang dia sembunyiin, ada mesin absen sudah bagus, dia rusakin dan sebagainya, usil. Nanti datang teman-teman kantornya mengadu kepada Allah. Ya Allah, orang ini memang pahala sholatnya banyak, puasanya banyak, tapi dia usil saya di kantor ya Allah. Maka kata Allah, ini ambil pahala sholat tahajud. Habis semua. Sampai kata Rasulullah SAW, begitu semua pahala diberikan kepada orang yang pernah dizolimi di dunia, ternyata masih ada, Pak, orang yang dizolimi yang lain, sisa nih. Pahalanya sudah habis, tapi orang yang dizolimi, yang minta tanggung jawab kepada Allah masih banyak. Akhirnya kata Rasulullah SAW, ambillah dosa orang yang kamu zolimi. Akhirnya, Pak, dosa orang yang dizolimi diambil, Pak. Karena pahalanya sudah habis. Di akhirat, barternya bukan dengan uang, tapi pahala dan dosa. Ketika kita menzolimi orang lain, na'udzubillah, atau orang lain menzolimi kita, maka ketika orang yang menzolimi kita, semua pahalanya sudah habis, dibagikan kepada orang yang pernah dia zolimi di dunia, maka di akhirat nanti dosa kita diambil, diberikan kepada orang yang pernah menzolimi kita. Maka teman-teman bersabar dan bersyukur. Meskipun berat di dunia, tidak ikhlas kita diambil harta kita, tidak ikhlas kita dizolimi, nanti di akhirat mungkin kita akan sangat bersyukur kepada Allah, karena ternyata meskipun sudah tidak bisa beramal, masih ada kesempatan untuk mendapatkan pahala dari orang-orang yang pernah menzalimi kita. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin menambahkan atau ingin menanyakan, kami persilahkan. Silakan Mas Arif. Ustaz, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, mikrofonnya bisa diaktifkan. Tafadhol. Baik, jika tidak ada Mas Arif?
Belum ada, Ustaz. Baik. Jika tidak ada, kita bacakan kesimpulan dari hadis yang sudah kita pelajari. Kata Rasulullah SAW, kita tidak boleh menzolimi diri kita sendiri, kita tidak diperbolehkan menzolimi orang lain. Karena semua kezoliman itu, kata Rasulullah, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Satu kezoliman akan menjadikan kegelapan di hari kiamat. Di hari kiamat, kita tidak bisa melihat orang lain kecuali dengan cahayanya. Maka dalam hadis lain disebutkan, orang yang sering melakukan sholat berjamaah, sholat subuh, sering melangkahkan kakinya ke masjid ketika azan subuh berkumandang, kelak mereka akan datang dengan cahaya yang sempurna. Rasulullah SAW mengenali umatnya dengan cahaya-cahayanya. Wajahnya bercahaya, dengan seperti itu Rasulullah mudah untuk mengenali umat-umatnya. Orang-orang yang zalim tidak memiliki cahaya. Maka mereka ketika berjalan nanti di akhirat mengikuti cahaya-cahaya orang yang memiliki banyak pahala. Kemudian kata Rasulullah SAW, barang siapa yang pernah menzolimi saudaranya atau pernah dizolimi oleh saudaranya, fal yuhallilha al-yaum, maka hendaklah mereka meminta kehalalannya di dunia. Selesaikan di dunia. Sebelum nanti di akhirat, sebelum tidak berguna dinar dan dirham, kata Rasulullah SAW. Di akhirat tidak ada mata uang. Semua barter terjadi pahala dengan dosa. Dosa dengan pahala. Maka teman-teman yang masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, husnuzon kepada Allah. Mungkin ada orang yang pernah kita zalimi, kemudian sampai sekarang kita belum meminta maaf kepada orang itu. Sudah meninggal Ustaz orangnya, datangi ahli warisnya. Sudah banyak Ustaz yang saya pakai, minta izin dihalalkan. Mereka tidak mau ikhlaskan Ustaz, dicicil sampai selesai. Selama di dunia, insya Allah semua urusan akan selesai. Janji dari Rasulullah SAW, barang siapa yang pernah mengambil hak orang lain di dunia, kemudian dia ingin menyelesaikan di dunia, maka Allah punya kewajiban untuk membantunya. Ketika kita pernah menzalimi orang lain, kita ingin meminta maaf kepada dia, ingin mengambilkan hartanya, kata Rasulullah SAW, pasti Allah akan menyelesaikan di dunia. Tapi ketika kita, mohon maaf, pernah menzalimi orang lain, kemudian kita tidak punya etikat baik untuk menyelesaikan, kelak di hari kiamat orang itu datang kepada kita, kemudian akan mengambil semua pahala yang pernah kita lakukan di dunia. Ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.